Tapera itu bukan dibuat oleh Jokowi, undang-undangnya. Itu dibuat oleh undang-undang itu dibuat pada tahun diluncurkan di 2016 Jokowi. Tapi undang-undang. Ya, undang-undang. Yang buat adalah DPR. DPR, betul. Maksud saya adalah itu udah disahkan tahun 2016 melalui serangkaian tahapan mula-mula diundangkan dulu sampai ada PP-nya. PP-nya tahun 2020 dan kemudian baru dijalankan dengan melibatkan swasta 2027. Jadi itu semua ada di undang-undang. Iya. Pemerintah itu menjalankan kewajiban undang-undang. Ya. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat lama saya yang sudah amat sering saya undang di sini. Kenapa? Karena selalu menarik kalau bicara dengan beliau ini tentang apa saja, terutama tentang perkembangan politik. Saya sapa dulu sobat saya ini ya. Siapa lagi kalau bukan Ade Armando. Selamat datang, Bung. Terima kasih diundang lagi. Terima kasih. Anda sangat sering kayaknya sekarang di TV apa? Cokro, luar biasa. Anda. Sekarang udah pasca pemilu, pasca pilpres, pileg. Memang sudah dirancang ya? Ya kan waktu itu memang terjadi masalah gara-gara adanya perpecahan dalam tubuh Cokro TV. Ada kubu yang pro pada kayak saya Jokowi dan Prabowo, tapi ada kubu yang anti Jokowi Prabowo yang mendukung Ganjar PDIP. Ketika itu akhirnya saya semula diminta keluar atau saya menyatakan saya keluar karena para pimpinan Cokro ketika itu adalah orang-orang yang pro pada Ganjar dan anti pada Jokowi. Akhirnya ketika itu selesai dan mereka pelan-pelan memang harus mundur dari Cokro karena akhirnya turun terus kan suara Ganjar. Ketika itulah mereka keluar. Kemudian Cokro dipegang oleh yang namanya Ahmad Sahal. Ahmad Sahal yang juga jadi hostnya kan? Yang juga jadi host. Terus setelah seusai pemilu, Mas Ahmad Sahal bilang ke saya, Bang Ade bisa nggak balik lagi ke Cokro TV? Jadi kita sediakan lagi setiap hari untuk bisa bersiaran di Cokro TV. Luar biasa ya? Ya, saya pikir itu sebuah jalan Tuhan. Akhirnya ya Cokro sekarang akhirnya orang sabar yang menang. Kan kalau dulu kan gitu. Hanya kelompok yang pro Jokowi Prabowo lah. Ya, jadi mudah-mudahan kawan-kawan kita segera move on ya. Itu yang saya harapkan ya. Udah selesai lah pemilu ya. Udah selesai. Mungkin mereka memang belum saatnya untuk bisa kembali ke Cokro TV kan. Biar gimana pun apa yang terjadi di masa-masa pada saat pemilu, sebelum pemilu itu cukup menyakitkan buat kami semua ya. Sehingga kalau saat ini barangkali ya sudah Anda bermain dulu dengan kubu Anda sendiri di sana. Kubu pendukung Jokowi kan masih ada channel 2045, masih ada beberapa lah channel lainnya. Ya udah di sana aja ya. Dan kami di Cokro akan terus di rel yang sama ini. Walaupun menyakitkan kan, tapi Anda sudah memaafkan. Jadi itu yang penting. Sebetulnya itu memang nggak perlu sampai dibawa terus. Iya dong, harus begitu juga. Tapi memang kita harus realistis lah. Ya, bahwa kita pernah ingat kembali nggak masalah, tapi perlu kita maafkan. Benar ya? Oh pasti, harus. Iya, itu yang penting, Pak. Yang penting tapi sekarang gini, kenapa kelihatannya sulit bagi orang seperti Denny Siregar atau Nong atau Eko untuk kembali ke Cokro, karena Cokro itu standpoint-nya sekarang sudah sangat jelas, ya kita akan terus mendukung Jokowi, dan kemudian menyambut kedatangan Prabowo kan. Nah, saya nggak yakin mereka itu cukup legowo untuk menerima itu. Tapi pada saatnya saya kira. Amin. Ya, karena ini masih panjang kan. Masih panjang. Oktober aja masih berapa bulan? 5 tahun kemudian masih panjang. Bertahun-tahun kan ya. Bertahun-tahun. Baik, terima kasih. Nah, kemudian gini. Yang baru sekitar bulan lalu ya, kan ramai sekali itu tentang Tapera, ya kan? Tentu itu kan antara pemerintah dalam hal ini mewakili Tapera atau Tapera mewakili pemerintah. Kemudian masyarakat diwakili oleh pekerja, diwakili oleh perusahaan dan seterusnya. Tapi undang-undang sudah tahun 2016. Kemudian PP tahun 2020. Dalam PP itu diamanatkan bahwa nanti pihak swasta akan ikut pada tahun 2027, 7 tahun setelah PP-nya. Tapi mendarat antara
2027 dan 2020 terakhir ini langsung dikeluarkan. Padahal sebenarnya prinsipnya nggak ada perbedaan. Antara 2020 dengan 2024 PP-nya nggak ada perbedaan. Tapi mendadak langsung direspon. Iya, karena ada masalah UKT kan sebelumnya ya. Uang kuliah tunggal, ya kan. Ada masalah KRIS, perbaikan dari BPJS. Ya, pokoknya yang memenuhi antara komunikasi di satu sisi pemerintah dan masyarakat. Gimana menurut Anda sebagai seorang pakar komunikasi? Ya, saya merasa memang ada persoalan serius ya di masa-masa terakhir dari bukan hanya pemerintahan Jokowi ya, tapi juga parlemen. Oh, parlemen ya. Sampai bulan Oktober nanti. Serangkaian hal terjadi sekarang ini dan saya rasa sebetulnya tidak perlu kalau saja tidak perlu karena sebetulnya sudah bisa diantisipasi bahwa ini akan menimbulkan gejolak ya. Anda saya rasa penting sekali tadi menyebut UKT ya. UKT itu sekarang saja akhirnya ditarik kembali kan. Artinya ada kesadaran bahwa apa yang dirancang ini memang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan ternyata benar. Pertanyaannya kan, ya kenapa dikeluarkan? Kenapa dikeluarkannya pada saat betul-betul menjelang pergantian presiden dalam hal ini? Nah, saya melihat bahwa sebagian juga bisa terjadi karena seperti memanfaatkan waktu-waktu terakhir pemerintahan ataupun waktu-waktu terakhir dari parlemen. Artinya ada asumsi bahwa pada bulan-bulan ini orang mungkin sudah tidak terlalu serius lagi menjalankan pemerintahan maupun parlemen. Jadi kalau sekarang digolkan kebijakan-kebijakan baru yang kontroversial tersebut, mungkin baik di kubu pemerintah maupun di kubu parlemen, mereka nggak cukup berhati-hati untuk menjaga agar jangan sampai ini lahir dengan menghasilkan sebuah kontroversi yang ternyata yang bermasalah. Nah, tapi ternyata kan tidak. Ternyata masalahnya adalah masyarakatnya dengan segera bereaksi. Iya, itu maksudnya. Ya kan yang jadi masalah adalah itu aja anggota DPRD barangkali sekarang tidur-tidur nih. Kan orang bilang makan gaji buta nih dalam sampai bulan Oktober nanti kan. Dan kemudian lahir misalnya dalam hal undang-undang kita tahu ada undang-undang penyiaran ya. Oh iya, kemarin itu juga bermasalah kan? Iya. Ternyata reaksi masyarakatnya luar biasa. Ketika masyarakat reaksi luar biasa mengatakan bahwa ini anti demokrasi, ini anti kebebasan berekspresi, berbicara, anti hak asasi manusia, akhirnya DPR memutuskan nggak usah dilanjutin. Artinya kelihatannya ditunda. Mereka menyatakan ditunda dan kita menduga ditundanya sampai masa parlemen yang baru. Jadi orang-orang yang baru nih. Tapi kan pertanyaannya tetap, kenapa justru di masa-masa berakhirnya, masa-masa terakhir dari parlemen tersebut, lahir sebuah undang-undang yang sedemikian bermasalahnya. Nah, barangkali mereka berharap orang tidak cukup hati-hati, gitu. Tidak cukup care. Ya udah diluncurkan. Ingat ketika tahun 2014 ya, itu lahir yang namanya Undang-Undang ITE. Persis sebelum berakhirnya masa pemerintahan SBY dan parlemen waktu itu, itu lahir Undang-Undang ITE yang ternyata memakan korban di tahun-tahun selanjutnya. Nah, saya ingin membandingkan dulu dengan undang-undang ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah hal yang sama terjadi pada peraturan-peraturan pemerintah? Ya contohnya yang terbaik adalah Tapera kan. Nah, menurut saya itu agak membingungkan karena sebetulnya kayak tadi Anda katakan, pemerintah tidak ada desakan, ada tekanan agar itu harus tahun ini dikeluarkan. Nggak ada. Ya. Walaupun ini memang orang harus sadar bahwa orang kan seringkali menyalahkan Jokowi sebagai sumber masalah Tapera. Kita harus adil dulu nih. Tapera itu bukan dibuat oleh Jokowi, undang-undangnya. Itu dibuat oleh undang-undang itu dibuat pada tahun diluncurkan di 2016. Jokowi. Tapi undang-undang. Ya, undang-undang. Yang buat adalah DPR. DPR, betul. Maksud saya adalah itu udah disahkan tahun 2016 melalui serangkaian tahapan mula-mula diundangkan dulu sampai ada PP-nya tahun 2020 dan kemudian baru dijalankan dengan melibatkan swasta 2027. Jadi itu semua ada di undang-undang. Pemerintah itu menjalankan kewajiban undang-undang. Amanatnya datang dari undang-undang.
Jadi nggak bisa pemerintah itu mengatakan saya tidak mau menjalankannya karena menurut saya ini tidak logis. Harus dijalankan. Nah, pemerintah Jokowi sebenarnya hanya menjalankannya. Jadi jangan salahkan bahwa ini sebagai sebuah produknya Jokowi. Jokowi hanya menjalankan amanat undang-undang. Itu penting, ya. Nah, tapi apakah bijaksana untuk berusaha menetapkannya pada tahun 2024 ini beberapa bulan sebelum beliau itu turun dari jabatannya? Itu yang buat saya masih agak mengherankan, ya. Karena ternyata memang PP ini apa namanya? Tapera itu PP. Ya. PP ini mengandung banyak jebakan yang memang harus diselesaikan dahulu menurut saya, ya. Ya misalnya contoh paling gampang adalah soal 2,5% itu. Kalau 2,5% ke gaji Anda barangkali itu masih masuk akal. Tapi kalau 2,5% dari orang yang bergaji 5 juta rupiah, itu kan ada hitung-hitungan itu sekitar berapa? 125.000 per bulan dikalikan berapa? Dikalikan 12 tahun itu adalah 12 kali 12 itu adalah hanya 1,5 juta, kurang lebih 1,5 juta setahun, ya. Nah, dikalikan sampai masa pensiunnya, di akhir itu dia sebetulnya dia akan memperoleh uang berapa? 50 juta, 70 juta lah. Misalnya angkanya, ya. Nah, apakah itu menjadi sesuatu yang berarti, ya? Untuk beli rumah. Untuk beli rumah orang itu. Ya. Kalau untuk investasi perumahan rakyat, itu pasti penting. Betul. Pasti penting. Betul. Ya. Itu harus juga dilihat dari sisi itunya. Nah, penjelasan dari pemerintah di antara tahun 2024 ketika PP-nya diluncurkan belum tuntas. Tiba-tiba PP dihasilkan 2024 yang tidak beda jauh. Itu yang dari membuat 2020, jadi iya, itu yang membuat sedikit jadi. Nah, jadi ketika itu diluncurkan, ya, dan orang kemudian misalnya ada yang sampai bilang bahwa ini sampai 100 tahun juga kita nggak punya rumah. Padahal gitu. Bukan itu. Nah, itu kan karena ternyata ketika itu diluncurkan, memang komunikasi pemerintah ke masyarakat itu betul-betul tidak memuaskan. Ya. Momentumnya ya. Kan begini, kalau kita orang PR nih misalnya, public relations atau corporate strategist gitu ya. Kalau kita meluncurkan sebuah kebijakan, kita harus bisa mengcover semua bentuk pertanyaan mengenai kebijakan ini. Sebelum kebijakan itu diluncurkan. Gitu ya. Ya, harus. Itu kewajiban PR-nya orang komunikasi adalah di situ. Apa pertanyaan orang terhadap pasal ini? Apa pertanyaan orang terhadap pasal ini? Dan harus ada jawabannya. Sudah siap. Harus siap dengan bisa satu jawaban, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Luar biasa. Taruhlah kebijakannya sudah diputuskan X. Nah, kalau X ini dikeluarkan, kalau orang bertanya kayak tadi, loh, kalau saya cuma diambil setiap tahun itu 1,5 juta, 20 tahun paling juga 30 juta. Cuma 30 juta. Mana bisa beli rumah? Itu jawabnya gimana? Kan harusnya dipikirkan itu. Ini tidak dipikirkan. Enggak. Sehingga ketika itu diluncurkan, dan yang meluncurkannya adalah seorang komedian yang cukup terkenal kan. Jadi itu meledak. Dan pemerintah tidak tahu bagaimana cara harus menjawab. Nah, jadi ada banyak. Saya sendiri menganggap begini soal Tapera ini. Tapera itu barangkali make sense dilihat dari kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat untuk punya sandang, pangan, papan. Rumah. Papan ini kan rumah. Caranya bagaimana? Mungkin iya, benar. Bahwa kalau gitu masyarakat dari penghasilannya itu sebagian harus diambil untuk ditabung agar uang itu bisa dikumpul oleh negara sehingga ada investasi yang bisa dipakai untuk bikin perumahan. Betul. Ya. Jadi jangan bayangkan bahwa ini hanya untuk rumah Anda, wahai Ade Armando. Ini juga buat semua orang orang yang belum punya rumah. Yang belum punya rumah. 10 juta. Kamu udah punya rumah ya bagus. Ya. Tapi kamu barangkali nyumbang lah. Sekian 2,5% dari gaji kamu untuk keperluan rame-rame. Betul. Ini kayak logika asuransi. Dan jangan salah, begitu nanti Anda udah pensiun, Anda bisa dapat uang itu dengan bunganya. Dengan bunganya, tapi untuk keperluan perumahan Anda. Apakah itu buat renovasi, membangun rumah atau membeli rumah? Betul. Oke. Nah, ini harusnya diselesaikan dulu. Orang semua paham bahwa ini demi kepentingan bersama ya. Dan kalau kepentingan bersama, mungkin saya akan bayar 2,5% itu untuk kepentingan rame-rame.
Tapi ingat, saya tetap di ujung masa kerja saya tetap akan mendapat uang itu akan hilang. Ya. Itu satu. Harus orang paham bahwa ini betul-betul untuk kepentingan kita bersama. Harus ada investasi, harus ada dana buat investasi untuk mengembangkan perumahan. Kita nggak bisa mengandalkan minjem duit, harus lagi kemana-mana, tapi dari rakyat sendiri. Itu penting. Kedua, tapi pemerintah juga harus sadar, penghasilan orang-orang Indonesia ini itu banyak yang memang relatif rendah. Ya, kalau orang yang 5 juta penghasilannya itu harus dipotong 2,5% tadi, itu adalah 25.000. Tapi itu baru salah satu dari rangkaian potongan lainnya, termasuk ke BPJS, ke asuransi hari tua kalau nggak salah namanya, dan lain-lainnya. Jadi itu sendiri sebetulnya udah bukan 5 juta. Penghasilan dia itu udah turun dari 5 juta kurang sekian. Sekarang dikurangi lagi dengan 2,5%. Dengan 2,5%. Orang masih bisa hidup sejahtera nggak dengan penghasilan seperti itu? Kalau bisa, jelaskan kepada publik. Sebenarnya Anda itu memang akan dikurangi, cuma sebetulnya Anda itu tetap layak hidup dengan gaji, dengan penghasilan X rupiah. Ya. Kalau dipotong 125.000 dalam pandangan pemerintah, you can afford it. Ya. Tapi betul-betul harus dipikirkan. Misalnya saja, ya kalau orang penghasilan cuma 5 juta, seharusnya jangan 2,5% dong. Lebih rendah. Nah, yang 2,5% itu kalau penghasilannya berapa? Kalau lebih dari itu berapa lagi? Dan seterusnya. Bisa juga, ya. Dan ini sebetulnya adalah sesuatu yang dijalankan di banyak negara di dunia. Betul. Dan sudah sukses. Jadi jangan pikir bahwa ini karang-karangannya DPR atau pemerintah tanpa ada rujukannya. Betul. Enggak, ini sudah diterapkan di negara lain dengan tingkat kesuksesan tertentu. Tapi ya lagi-lagi, ya kalau yang 5 juta, apakah sama dengan orang yang penghasilan 10 juta? Dan salah satu isu terbesar yang juga diangkat oleh masyarakat adalah uangnya betul akan dipakai buat bangun rumah. Ya, artinya ada mistrust, ada ketidakpercayaan, distrust. Kalaupun nggak ketidakpercayaan, keraguan akibat masa lalu. Karena ada contohnya. Sebelum 98 banyak sekali uang yang sampai sekarang aja masih terjadi kan. Uang dikumpulkan, sebagian yang katanya untuk keperluan untuk misalnya membantu asuransi masyarakat, membantu apalah namanya ya, dalam hal ini membantu perumahan rakyat, uang itu pasti besar sekali. Kalau seluruh orang Indonesia, pegawai negeri, pegawai swasta, pekerja itu semua bayar itu, maka angka itu adalah sebuah angka yang luar biasa, gigantic, besar, raksasa. Melihat kelakuan para pejabat Indonesia di masa-masa sebelum ini, wajar dong kalau ada orang mempertanyakan, ragu. Nanti uangnya dipakai, uangnya terkumpul, terus misalnya kan sebagian dipakai untuk diinvestasikan ke tempat lain. Kalau gagal gimana? Orang bertanya begitu. Atau kalau pejabatnya korup gimana? Dan kita di Indonesia nggak bisa bilang bahwa kita harus berprasangka baik dong. Kita jangan suuzon sama orang. Nggak bisa di Indonesia ini. Kita nggak bisa berharap kita harus selalu berprasangka baik terhadap orang. Karena malingnya banyak. Nah, jadi harus ada jawaban dari pemerintah. Tegas. Dari tadi kan kita udah bicara tentang beberapa hal yang mungkin dipertanyakan. Harus ada jawabannya dan harus ada jaminan bahwa kalau ini sampai terjadi, maka jangan khawatir. Masyarakat akan selalu dilindungi hak-haknya. Nah, ketika ini keluar, nggak ada tuh jawaban-jawaban itu. Belum siap ya? Belum disiapkan. Sampai siapa Pak Basuki? Ya, Pak Basuki sampai bilang, waduh, saya sedih deh. Menyesal. Ya bayangkan, Pak Basuki yang ngomong begitu kan. Nah, artinya something is terribly wrong nih. Kita harus bilang sama... Dan memang di Indonesia kan sebenarnya disebut sebagai juru bicara itu kan nggak pernah tegas sekarang ini. Siapa yang harusnya menjelaskan ini kepada publik. Tapi karena nggak ada, ya jadinya begini. Padahal itu adalah sebuah ide yang dalam pandangan saya itu sangat harus didukung, harus disupport. Tapi dengan cara yang benar ya. Karena memang kita tahu perumahan adalah sebuah kebutuhan rakyat yang sangat real, yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Bentuknya apa tinggal kita bicarakan, tapi itu sangat-sangat diperlukan. Maka pengadaan dana untuk pembangunan perumahan ini menjadi sangat-sangat penting.
Dan salah satu cara adalah dengan menjadikan ini menjadi sesuatu yang turut melibatkan masyarakat. Dan jangan lupa itu sudah diterapkan di banyak negara dan berhasil. Baik, jadi itulah tadi dari pendapat dari seorang pakar komunikasi ya. Jadi mohon ke depannya ya siapkan semua jawaban sebelum ditanya ketika meluncurkan sebuah kebijakan. Bila perlu ada 2-3 jawaban untuk satu pertanyaan supaya puas masyarakat ya. Nah, kemudian Bung Ade, belakangan ini kan MA mengeluarkan kebijakan soal memungkinkan umur seakan-akan diduga ini buat Kaisang kan gitu. Buat MA itu Mahkamah Anak. MK Mahkamah Keluarga. Ya, ini MA Mahkamah Anak. Padahal sebenarnya belum tentu ya. Oh iya. Gimana menurut pandangan Anda? Ya pertama itu juga agak waktunya, timingnya ya. Timingnya juga ya. MA mengeluarkan keputusan itu, tapi ingat yang mengajukan gugatan itu adalah Partai Garuda. Ya. Anda kan mau mengaitkan Kaisang PSI gitu ya. Itu yang berada di masyarakat kan. Nggak bisa PSI nggak bisa berharap, kan kita tidak bisa mengubah fakta bahwa itu dikeluarkannya sekarang. Kita kan nggak bisa bilang MA jangan keluarin dong, ini kita kena nih, keluar kita kena. Terus sementara kita sendiri sebetulnya di dalam tubuh PSI sendiri nggak pernah ngomongin itu. Artinya nggak pernah ngomong itu dalam arti nggak pernah serius membicarakan bahwa tahun ini pada bulan November nanti Kaisang akan maju menjadi salah seorang calon kepala daerah. Itu nggak pernah kita bicarakan, ya, nggak pernah kita bicarakan. Tiba-tiba ini keluar. Nah, lebih serunya lagi begitu ini keluar, nggak lama kemudian lahirlah sebuah poster. Oh iya, antara Kaisang dengan Budi Budi sebagai calon gubernur. Kaisang sebagai calon wakil gubernur. Yang belakangan dideklar bahwa Budi enggak gitu. Persis. Sampai sekarang aja barangkali saya nggak tahu nih. Nah, mungkin saya kurang investigasi. Yang bikin poster itu tuh siapa? Yang menyebarkannya siapa? Karena kita enggak, yang jelas PSI enggak. Gerindra juga enggak. Gerindra juga membantah. Itu bukan datang dari mereka. PSI bilang apalagi kita. Boro-boro. Jadi mengatakan bahwa itu dikeluarkan dalam rangka melicinkan jalan Kaisang maju sebagai calon wakil gubernur, menurut saya harus bilang, ya itu tuduhan yang berlebihan. Karena ada juga, mohon Pak, saya potong. Ada juga yang mengatakan, memang ada kelompok yang sengaja membenturkan hubungan Jokowi dengan Pak Prabowo di tengah-tengah sebelum ada pelantikan. Sebelum ini saya sudah berulang kali mengatakan, jangan pernah menyangka bahwa itu adalah, misalnya ketika kita bicara tentang kemungkinan Pak Jokowi menjadi salah seorang ketua koalisi partai itu orang mengatakan langsung akan ada matahari kembar. Enggak, ini bukan soal matahari kembar. Tapi ada mentor dan menti ya. Ya tidak berlebihan saya rasa untuk mengatakan dalam hal politik, Prabowo itu menganggap bahwa Jokowi memang memberi contoh yang sangat bagus terhadap dirinya. Sehingga dia merasa bahwa dia perlu mempertahankan posisi Pak Jokowi di lingkungan istana, misalnya begitu kan? Sampai ada isu yang presidential club dan bla bla bla. Nah, tapi maksud saya adalah memang ada upaya yang saya rasa sengaja untuk membangun kesan bahwa kedua orang ini adalah matahari kembar yang bersaing dan Pak Prabowo nanti akan menyingkirkan Pak Jokowi. Itu tidak pernah ada. Ya. Jadi benar, Anda itu saya duga ada beberapa kemungkinan penjelasan tentang dari mana poster itu. Tapi salah satunya kemungkinannya adalah memang ingin bikin rame aja. Atau barangkali ada komedian yang angkat itu dan seneng aja ngelihat kayak testing the water gitu ya. Kalau ini diangkat rame nggak? Ternyata rame. Tapi PSI lagi-lagi jadinya yang jadi masalah karena kami harus menjelaskan bahwa kami nggak tahu itu datang dari mana. Ke MA bukan kami yang minta, poster itu bukan kami yang bikin. Sampai sekarang kita belum berpikir atau paling tidak pimpinan PSI belum berpikir tentang rencana Pak Mas Kaisang menjadi salah seorang calon kepala daerah dimanapun. Tapi setelah mengatakan begini, saya akan katakan, tapi kalau ternyata kita kan nggak tahu nih, taruhlah apa yang terjadi saat ini adalah
menimbulkan justru dukungan terhadap, ya betul, Mas Kaisang maju aja. Ya mungkin bukan di Jakarta, tapi di mana, di tempat-tempat lain yang berpotensi untuk dimenangkan oleh beliau, ya bisa aja PSI akhirnya memutuskan, ya PMA-nya udah memutuskan, boleh kok ya, dan masyarakat ternyata mendukung Mas Kaisang, kenapa tidak? Walaupun sekarang kita juga dengar kabarnya Pak Jokowi sendiri bilang, janganlah. Ya. Tapi itu kan percakapan. Ini juga according gitu ya, tuh orang gitu ya, bahwa dia bilang jangan. Seberapa serius itu kita juga nggak tahu. Nanti kita tunggu aja. Nggak tahu. Jadi ini kita main di ranah agak spekulatif nih. Nah, sekarang mengenai Anies kemungkinan akan di-endorse atau bekerja sama dengan mungkin ya PDIP dengan PKS mungkin. Karena kan di DKI ini kan yang memenangkan itu kan PKS. Nomor 2 kalau nggak salah PDIP. Kalau nggak salah ya. Di Jakarta? Ya, Jakarta. Ya. Nah pertanyaannya, ada sebuah pernyataan dari Ibu Puan mengatakan menarik juga ini Anies gitu. Kemudian disambut lagi dengan Hasto juga mengatakan yang sama. Dan ada petinggi lagi, petinggi PDIP. Itu menyambung dengan adanya kemungkinan Kaisang menjadi kepala daerah di sini. Sehingga seolah PDIP kan mencoba ya kan berhadapan ya. Karena di Medan juga begitu. Tadinya kan Ahok kan akan ditempatkan di Jakarta. Tapi karena menantunya Pak Jokowi sudah Bobi sudah di-endorse bersama-sama Gerindra dan Golkar kalau nggak salah ya. Nah, kemudian Ahok akan dipindahkan ke Medan untuk berhadapan-hadapan. Ya, kalau kita kadang-kadang memang di Indonesia itu harus berhati-hati ya. Iya. Walaupun betul lah kalau di Jakarta itu, kalau yang ngomong itu adalah Puan dan kemudian disambut oleh Hasto, itu kan masuk dalam 2 tokoh terpentingnya PDIP. Betul. Ya. Sehingga kita bisa menduga-duga barangkali bahwa itu adalah pernyataan yang serius. Ya. Bukan cuma testing the water, tapi betul-betul ingin mengatakan kita akan fight di Jakarta dan orang yang akan kita dukung adalah namanya Anies Baswedan. Karena peluang Anies Baswedan untuk menang di Jakarta itu tetap besar. Saya setuju dengan pernyataan yang terakhir. Betapapun orang mengatakan bahwa Anies sudah selesai di Jakarta, saya sih percaya bahwa Anies itu berpeluang untuk selalu memenangkan pertarungan di Jakarta. Melihat karakter atau siapa yang mendukung konstituen Jakarta itu seperti apa. Nah, dalam hal ini saya melihat begini. Mas Anies itu, Kang Anies atau Bang Anies akan bisa menang karena masyarakat Jakarta ada jumlah dalam cukup banyak masyarakat Jakarta yang memilih secara tidak rasional. Ya, jadi apa yang disebut sebagai politik identitas itu sangat berpotensi kembali dilakukan di Jakarta. Saya kan di Jakarta nih kemarin ketika pemilu, saya bisa merasakan itu. Kuat sekali PKS di sana. Nah, masyarakat ini mendukung PKS dan mendukung Anies. Ya, karena pertimbangannya bukan rasional. Bukan berarti pertimbangan yang bodoh ya, bukan. Tapi dia tidak menggunakan pertimbangan apa sih achievement Anies selama ini sehingga saya perlu mendukung dia. Bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Pendekatan yang digunakan oleh para politisi di Jakarta adalah membuat masyarakat Jakarta percaya bahwa memang secara agama Anda harus memilih dia. Itu adalah pilihan yang terbaik. Kecuali lawannya juga orang yang menggunakan agama. Jadi kalau Anies maju dan kembali dibuat kampanye yang menekankan politik identitas, sangat mungkin dia akan menang kembali. Walaupun lawannya bukan lagi Ahok. Maksudnya begini, dulu tuh Anies tuh sangat diuntungkan karena dia pakai politik identitas dan lawannya adalah Ahok. Kalau lawannya bukan Ahok, misalnya taruhlah Jokowi gitu ya, lain lagi ceritanya. Nah, tapi sekarang ya saat ini orang tetap akan melihat sekian puluh % dari masyarakat Jakarta akan dengan sendirinya memilih Anies tanpa perlu kampanye apapun. Yang penting begitu ketahuan bahwa Anies yang akan maju,
akan ada orang-orang yang bilang, saya nggak peduli dengan apapun yang lain, saya nggak peduli dengan segala macam kampanye, dengan janji, dengan pidato, dengan ceramah, yang akan buat saya keputusannya adalah antara surga dan neraka, dan surga akan dibawa oleh Anies. Jadi itu kan sebuah captive market, kalau pakai bahasa marketingnya pasar yang udah pasti jadi. Tersedia ya. Tersedia. Mengcapture itu gampang. Nah, jadi satu dia memang sangat mungkin menang kalau maju di Jakarta. Nah, kedua adalah soal PDIP. PDIP juga ingin menang di Jakarta. Ya, kan kesakit hatian mereka ketika kemarin kalah. Itu salah satu yang bisa mengobati hati mereka adalah kalau mereka bisa punya kepala-kepala daerah di tempat-tempat yang sangat strategis. Ada sudah menyebut Sumatera Utara. Sekarang Jakarta nih. Walaupun Jakarta kan udah tidak akan lagi menjadi ibu kota ya. Tapi tetap kayak center of excellence di sini. Nah, PDIP itu juga punya pendukung yang sangat besar di Jakarta. Relatif besar lah ya. Tadi Anda katakan PDIP nomor 2 lah di Jakarta. Nggak salah. Jadi kalau dia mau maju, tapi dia tidak punya calon, siapa coba kira-kira kalau bukan Anies yang akan dia dukung di Jakarta? Tadinya kan Ibu Risma. Ibu Risma ya. Tapi bayangkan kalau mana yang jauh lebih kuat antara Risma dengan orang seperti Anies. Lebih kuat Anies. Lebih kuat Anies. Jauh. Ya. Memang sekarang tinggal masalahnya adalah apakah para pendukung PDIP bersedia menerima pilihan PDIP untuk mendukung orang seperti Anies Baswedan. Itu persoalan terbesarnya. Nantinya ya. Akan diuji. Tapi sekarang kalau sampai tahap itu memang sangat make sense pilihannya PDIP untuk kalau mau menang, ya udah kita dukung Anies saja. Dan dia nyatakan itu dari sekarang. Jadi kalau nanti ujung-ujungnya dia memang pada bulan Agustus gitu ya. Akhirnya atau bulan pendaftaran kan Juli. Juli ya. Nah. Pada Juli dikatakan bahwa itu Anies, nggak ada yang kaget. Udah disebut kok oleh Puan. Udah disebut kok oleh Mas Hasto pada bulan apa nih sekarang? Juni ya. Juli secara tegas dikatakan bahwa kita dukung Anies. Itu kan sangat make sense jadinya. Sangat make sense. Jadi sangat mungkin nantinya memang PDIP for the first time in their life itu bersatu dengan PKS. Dan PDIP bisa, walaupun orang tahu bahwa Anies itu kan PKS, tapi kan yang menyatakan lebih dulu akan memajukan nama Anies, PDIP duluan. Jadi kalau PKS kemudian juga menyatakan mendukung Anies secara tegas, ya artinya kan ya kami duluan, kita gabungnya bukan sesuatu yang terlalu dipaksakan. Tapi for the first time in their life, PDIP itu bergabung dengan partai Islam yang tanda petik konservatif lah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah masing-masing konstituen akan mau menerima itu? Itulah yang nanti mungkin akan mengganggu. Pertanyaan saya adalah gini, PKS itu kan tadi saya bilang itu tidak rasional pilihannya. Pokoknya PKS harus PKS. Pokoknya pemimpin harus Islam dan Islamnya harus Islam yang taat. Sekarang bergabung dengan PDIP. Mau nggak kalian bergabung dengan barangkali PDIP, tanda petik, saya minta maaf, saya sebut aja. Itu partainya Kristen. Atau barangkali bahkan partainya komunis. Bersedia nggak bergabung dengan cara semacam itu? Walaupun barangkali PKS bisa bilang, tapi kan yang didukungnya Anies. Walaupun ya taruhlah kita dengan siapapun kita bisa bekerja sama. Selama yang dipilih adalah seorang pemimpin Muslim yang setawadu seperti Anies. Jadi apapun yang akan diambil pilihannya baik oleh PDIP maupun PKS, menurut saya make sense. Dan sangat mungkin nanti memang akan maju lagi di Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Dan ini adalah sebuah pertarungan yang memang kesulitan yang harus dihadapi oleh partai-partai lain. Bagaimana mencari orang yang bisa sama, yang sangat kompetitif, yang bisa kompetitif dengan orang seperti Anies. Nah, kemudian kan ada juga semacam kabar bahwa Gerindra mendukung Ridwan Kamil di Jakarta. Sementara Ridwan Kamil kan orang Golkar. Jadi kalau misalnya skenario-nya kita buat Golkar dan Gerindra di Jakarta,
Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, itu adalah pertarungan yang menurut saya akan sangat ketat. Sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Ya. Saya pikir itu adalah sebuah pilihan yang sangat juga masuk akal. Iya. Kalau ada nanti satu pasang lagi, ya, entah siapa nanti. Nah, kalau kita ingat tahun 2017, si Anies di putaran 2 bisa juga kalah kan? Iya, iya. Jadi sangat kompetitif tadi ya. Sangat kompetitif. Cuma kalau PDIP bergabung dengan PKS, ya, walaupun itu 3 pasangan, dia akan tetap bertahan sampai the final chapter. Oh iya. Sampai putaran kedua. Ya. Itu sangat kuat. Betul. Tapi bisa juga dia nggak menang di putaran kedua kan? Bisa. Nah, kalau bergabung dengan yang lain kan? Iya, iya. Nah, makanya yang lainnya itu, tapi saya agak curiga, saya berspekulasi tidak akan ada 3 kalau gitu gambarannya. Kalau Anda mengatakan bahwa ada Anies, ada Gerindra, Ridwan Kamil. Ya, ada Gerindra dengan Golkar mendukung Ridwan Kamil, dan kemungkinan besar nanti ada PAN, ada segala macam juga dukung itu kan? Belum tentu juga. Enggak, saya mau bilang bahwa kalau kita lihat dari koalisi di pemerintahan Prabowo, ya kalau pertarungannya adalah antara kubu Prabowo versus kubu anti Prabowo, kan PKS dan PDIP memenuhi syarat tuh. Ya. Ini yang oposisi berdua nih. Betul. Ini lawannya pemerintah koalisi. Betul. Makanya saya sebut ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada P3, ada PKB, begitu kan? Iya, bisa munculkan satu nama lagi. Jadi 3. Nah, saya menduga, saya nih kan juga kita lihat perkembangannya. Kalau orangnya adalah yang satu lagi itu adalah Ridwan Kamil, saya rasa peluang buat orang ketiga itu udah selesai. Oh gitu ya? Saya duga ya. Iya. Siapa coba orangnya lagi yang bisa sama besarnya? Iya. Iya, seperti ada yang mengatakan kan ada beberapa orang ya kan, yang dari Nasdem, entah dari. Menurut saya sudahlah. Sudah, Nasdem udah gabung aja semua, kompak di kubu pro Prabowo. Jadi head to head dong. Head to head. Anti Prabowo versus pro Prabowo. Kan akan kembali membuktikan. Sangat kompetitif ya. Sangat kompetitif. Dan kalau itu yang terjadi kan kita harapkan Anies nggak bisa terlalu jauh menggunakan politik identitas. Kan ada PDIP-nya. Ya. Ada Kristennya gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kompetitif tapi nggak pakai atau nggak terlalu kuat melancarkan politik identitas. That will be a good competition. Ya. Nah, sekarang kita coba ke Sumatera ya. Di sana ada menantunya Pak Jokowi sudah didukung oleh Gerindra, Bobi, dengan Golkar juga kan. Berhadapan dengan PDIP juga. Ahok. Nah. Cuma kan kemungkinan PKS nggak akan, saya duga nggak akan dukung Ahok lah. Iya, nggak mungkin. Tapi kira-kira gimana tuh? Nggak, saya sih berharap sebetulnya ya. Koalisi Prabowo itu akan cukup solid, nggak di semua daerah, ya, tapi di berbagai tempat menunjukkan persatuan mereka menghadapi kaum oposisi ini. Ya. Nah, dalam hal ini saya sih berharap bahwa taruhlah Bobi itu akan didukung bukan hanya oleh siapa tadi, Gerindra ya? Gerindra sama Golkar. Gerindra sama Golkar, tapi juga oleh partai-partai lain yang pro Prabowo kan. Dan di situ juga akan berulang di Sumatera Utara, Ahok akan didukung oleh paling tidak PDIP. Mungkin pasti. PKS punya calon lain, saya nggak tahu. Karena buat PKS untuk mendukung pemimpin non-Muslim, orang akan diingatkan pada apa yang terjadi pada tahun 2017 ketika waktu itu dikatakan bahwa menurut Al-Quran, Al-Maidah 51, orang Islam tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim. Nah, kalau ini digunakan, selesai ya PKS di sana kalau mereka masih mendukung Ahok. Nah, cuman memang bisa saja kan ceritanya jadi lain kalau si kubunya PDIP memajukan Ahok dan mengajak partai-partai lain. Dan saya nggak tahu siapa yang akan dukung Ahok di sana. Saya sih berspekulasi nggak akan sukses. Kalau di sana ya. Kalau di sana. Kalau di sini dengan komposisi ya. Komposisi itu. Di Jakarta pun nggak mungkin menang lah Ahok. Itu udah. Tidak ada harapan. Udah kartu lama lah itu. Iya. Makanya sengaja dibawa ke Medan.
Nah, saya nggak ngerti karena saya rasa orang-orang Sumatera Utara itu Islamnya cukup banyak yang mirip-mirip Jakarta lah. Yang masih menganggap penting ayat Quran, masih menganggap penting mendukung pemimpin yang Muslim, bukan yang non-Islam. Saya nggak tahu Sumatera Utara kemarin Prabowo menangnya cukup kuat nggak? Cukup kan? Cukup. Makanya. Nah, itu orang-orang yang mendukung Prabowo ketika itu, saya duga akan mendukung Bobi juga saat itu. Iya. Betul. Saya pikir itu nggak akan banyak berubah. Sentimen Pilpres kemarin berdampak pada pilkada di berbagai tempat. Iya, karena masih belum lama ya juga ya. Belum lama. Masih dalam memori masyarakat ya. Masih lama, masih melekat di memori masyarakat. Dan PDIP masih berusaha membangun ternyata image mereka sebagai oposisi. Yang semula kan kita sempat pertanyakan. Apakah pasca Pilpres PDIP akan meninggalkan itu? Betul. Dan kemudian mulai bersikap bersahabat dengan partai-partai pendukung Prabowo. Yang kayaknya enggak. Iya, betul. Jadi kalau itu terjadi ya udah selalu di mana-mana pertarungannya pro atau anti Prabowo. Nah, yang terakhir nih, kan kemarin kan ada yang mengundurkan diri nih. Ketua dan wakil ketua IKN. Menurut Bung Ade apa ini? Maksudnya apa penyebabnya? Terus lalu kalau memang mengundurkan diri, apa efeknya kepada jadwal dari perayaan 17 Agustus yang akan datang? Yang besok ya? Ya, saya terus terang kalau untuk pertanyaan ini saya terpaksa mengatakan saya tidak cukup punya pengetahuan. Ya. Karena memang apa yang berlangsung kemunduran tersebut, itu sampai sekarang pun kalau Anda buka media, masih ada jawaban-jawaban yang tidak solid. Iya, memang. Orang tuh masih mempertanyakan kenapa ya? Ada yang berpendapat A dan ada yang berpendapat B. Ya. Sebagian mengatakan bahwa ini adalah keputusasaan dari ketua IKN. Iya, karena kekecewaan. Merasa, ya kan? Iya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ketidaksanggupan. Iya. Di antara itu ya. Itu kan dua hal yang sangat berbeda. Iya. Artinya kalau kekecewaan kan lebih karena kalau kesanggupan adalah target-target ini tidak mungkin kami capai. Dan untuk menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab terhadap itu, lebih baik saya mundur. Biar orang lain yang melakukannya. Nah, atau yang ketiga yaitu memang ada perpecahan di dalam kubu pemerintah. Bahwa ada pihak-pihak yang mengatakan kita gagalkan IKN ini untuk bisa sesuai rencana pada tanggal 17 Agustus atau di agenda-agenda berikutnya. Dan salah satu cara yang terbaik adalah menyabotnya dengan keluar dari IKN. Kalau yang ketiga agak jauh, karena kan bagaimanapun Menteri PU kan malah dia kalau langsung lebih cepat, udah pasti itu Pak. Ya, tapi kan tetap diperlukan seorang ketua IKN yang berintegritas, yang solid, yang punya well plan dan seterusnya. Ya, kalau plan udah bagus, cuman saya cuma mau bilang bahwa ini adalah bisa menjadi sebuah cara untuk mendelegitimasi IKN. Bahwa ketuanya saja itu sampai harus menyatakan mengundurkan diri. Dan itu it's a bad image. Mengenai pembangunan maksudnya itu. Bukan untuk menggagalkan secara mungkin. Ya. Tapi menimbulkan image. Kesan yang salah atau kesan yang buruk mengenai IKN ini. Itu kan bisa dilakukan, bisa dengan sengaja dilakukan. Tapi saya lebih percaya pada yang kombinasi yang kedua. Dua. Ya. Dia merasa tidak mampu untuk menjalankan atau dia kecewa. Sebagaimana yang diinginkan oleh target, ya kan? Betul. Walaupun saya akan katakan, memang Anda nggak bisa ya sejak awal sudah bisa menduga. Kalau memang Anda nggak sanggup, Anda kan udah lihat kan segala macam resources yang dilibatkan, investasi yang dikeluarkan seperti apa. Bisa nggak Anda membayangkan dengan itu semua, resources dan rencana Anda itu, bisa nggak dijalankan dalam waktu seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya? Tapi again, menurut saya, kan ada rangkaian hal dari tadi kita bicara. Ada UKT, ada Tapera, ada Undang-Undang Penyiaran. Sekarang ada lagi soal mundurnya Ketua IKN. Itu semua, kita perlu bertanya satu hal. Itu semua by plan atau terjadi secara kebetulan? Ya kan? Jadi maksud saya ada dua ya? Ada dua. Yang paling gampang adalah mengatakan, memang kebetulannya semua dilakukan pada saat ini.
Nggak, jadi nggak ada hubungan antara mundurnya ketua IKN dengan Tapera misalnya gitu. Iya. Tapi apakah tidak mungkin? Apakah ini adalah sebuah kesengajaan untuk menjatuhkan reputasi Pak Jokowi menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi? Iya. Kalau Anda percaya pada teori-teori konspirasi, itu bisa aja terjadi. Bisa aja ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha mendorong agar Tapera diterapkan ditetapkan sekarang. Padahal nggak ada urusannya dengan nggak ada perubahan apapun, nggak ada. Kenapa nggak ditunda aja sana ada Pak Prabowo? Demikian juga UKT. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus sekarang diomong-ngomongin gitu ya? Nanti aja setelah selesai. Justru dengan Menteri Pendidikan yang baru mungkin lebih well planned, bisa duduk sama-sama. Kenapa masih benar. Harus sekarang kayak buru-buru banget. Iya, ada ini canggih juga Anda. Enggak ya. Enggak itu masuk akal. Orang pakai teori konspirasi akan mengatakan kayaknya ada upaya sengaja. Ada. Ya. Dan saya sebagai pendukung Jokowi akan merasa bahwa this is not fair, ya. Iya dong, karena oposannya dari pemerintah yang pasca kekalahannya kan nggak menarik menteri-menterinya kan. Iya. Itu yang juga jadi isu kan. Betul. Kok masih di dalam kalau paling nggak setuju gimana sih? Kira-kira kan gitu. Betul. Bukan nggak mungkin teori itu ya masuk akal itu. Siapa yang bikin kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Namanya konspirasi. Dengan tujuan tertentu kan. Ya. Tapi kemarin Pak Jokowi dengan Ibu Iriana dan cucunya di Grand Indonesia tuh bikin ramai juga tuh. Kenapa ya? Dia naik sepeda gitu, santai itu. Bikin ramenya kenapa? Ya beritanya bagus gitu maksudnya. Oh iya. Ya mudah-mudahan seharusnya kan udah tinggal sekarang Juni ya. Iya. Juli, Agustus, September, waktu 4 bulan. Nah, karena Pak Jokowi mengatakan dia akan berkantor mulai bulan Juli sana. Oh di IKN. Jadi kemudian kan supaya persiapan Agustus 17-an menjadi lebih sempurna ya. Lebih well planned gitu kan. Ya bagus, tapi kan ya Pak Jokowinya ada di IKN. Tapi kalau tiba-tiba muncul lagi sebuah peraturan baru dikeluarkan oleh kementerian apa, kayak UKT kan had nothing to do sama Pak Jokowi. Iya, betul. Atau lahir sebuah kayak undang-undang penyiaran nggak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi. Tapi tiba-tiba keluarnya sekarang. Timingnya tuh semua salah. Yang kita bisa bilang, kenapa nggak tunggu sampai bulan Maret tahun depan, April, Mei, kan juga nggak perlu dilakukan buru-buru banget sekarang. Nggak ada sesuatu yang harus dicapai dalam waktu beberapa bulan ini, sehingga dia harus dikeluarkan sekarang. Itu yang harus kita bertanya. Mudah-mudahan ya udah Pak Jokowi, tapi kan dia masih presiden. Kalau dia cuma naik-naik sepeda sih, kan agak bahaya juga. Tapi mungkin Pak Jokowi karena kebiasaannya tidak terlalu memperhatikan hal-hal kayak gitu. Iya. Kerja. Jadi bagi dia itu bukan masalah. Bagi kita publik ya kadang-kadang masalah dia sendiri nggak pernah satu masalah. Itu pula kan masalahnya kan. Jadi ada satu lagi sebetulnya. Kita belum sebut. All eyes on Papua. Oh iya. Ya, walaupun itu saya nggak tahu kalau saya lihat timingnya itu kenapa meledaknya sekarang saya nggak tahu. Adakah sesuatu yang menyebabkan itu meledak sekarang? Tapi poin saya adalah serangkaian hal itu. Karena pertanyaan itu nyambung atau enggak, disengaja atau enggak? Ya itu aja masalahnya harus kita lihat ya. Tapi balik lagi kepada presidennya sendiri nggak terlalu merasa itu suatu masalah. Jadi kemudian dia sehat-sehat dan tidak terpengaruh. Itu aja ya. Cuman saya nggak suka kalau itu kemudian digunakan untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi yang sudah sedemikian harum namanya selama kan udah hampir 10 tahun ya. Ya itu ya mudah-mudahan kita bisa cegah. Pasti nanti ada sebuah riset di akhir itu. Ya, kalau kita lihat kan sebelum pemilu kan 80-an. Setelah pemilu pun juga masih 80. Kalau SBY kan langsung mendekatin 60 kan. Jadi artinya kalau saya melihat sih nggak terlalu ada pengaruh. Mudah-mudahan. Saya juga nanti kita lihat dalam survei. Dan kita bisa juga lihat apakah ini semua berpengaruh terhadap pilkada-pilkada di seluruh daerah. Ya seperti Anda bilang itu, yang dipengaruhi itu adalah kebersamaan antara Prabowo dan Pak Jokowi yang akan mempengaruhi kan. Karena masih dalam memori kolektif masyarakat kan. Betul. Belum jauh kan. Iya, mudah-mudahan. Ya, jadi apa yang diusulkan oleh
pembina PSI. Iya. Yang disebut koalisi jangka panjang itu bisa terjadi. Iya, iya. Mudah-mudahan. Ya, itu berpengaruh. Berpengaruh itu kabar ketua partai. Saya kan berharap begitu. Berpengaruh, Pak. Pertarungan. Jadi mudah-mudahan kengototan PDIP untuk terus berseberangan dengan pemerintah dan PKS, kita nggak tahu ya apakah PKS juga tetap begitu. Itu akan mempengaruhi partai-partai lain untuk kalau gitu kita harus bersatu membela pemerintah yang ada, Pak Prabowo, Pak Jokowi, melawan orang-orang yang berusaha mendelegitimasi kita. Baik, terima kasih Bung.